wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang telah hadir pada ruang Zoom pada pagi hari ini, di hadapan kita semua, di tengah-tengah kita semua, di dalam ruang Zoom pada pagi hari ini, narasumber kita, fasilitator kita, sudah hadir bersama kita. Dengan hormat saya, perkenalkan nama beliau, Ibu Pradila Yusuf Liputo, STMT, adalah salah satu fasilitator dari 4 fasilitator yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dari LKPP. Saya harapkan kepada para Bapak Ibu untuk tetap disiplin dalam menjalankan sebuah tugas dari kantor sesuai dengan surat tugasnya untuk mengikuti pelatihan ini. Artinya sinkronus ini adalah bagian terpenting dari beberapa rangkuman yang ada di modul Bapak Ibu yang sudah dipelajari dari tahap 1 sampai modul ke-10. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akan menjalankan 2 jam pelajaran. Sekarang sudah 9.15, 1 jam pelajaran dalam 45 menit. Berarti 2 kali 45 menit kita berada pada Zoom ini. Tetap tertib dan disiplin, dan saya harapkan kerjasama karena kita terekam dalam sebuah Zoom pada hari ini dan akan menjadi pertanggungjawaban kita kepada LKPP agar semua Bapak Ibu aktif dalam melaksanakan tugas dalam rangkaian kegiatan dari LKPP yang difasilitasi oleh BPSD Provinsi Sulawesi Tengah. Saya kira Bapak Ibu tidak berpanjang lebar karena waktu tetap berjalan. Dengan hormat saya persilakan kepada Ibu fasilitator narasumber kita dengan hormat ruang dan waktu tanpa dinakodai oleh moderator. Silakan bebas untuk langsung bertanya, menyangga dan menyampaikan unek-unek dalam pelajaran ini. Terima kasih kepada Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali ya hari ini bisa bertemu bersama Bapak Ibu semua dari Provinsi Sulawesi Tengah. Saya juga dari Kabupaten Poso ya. Kebetulan saat ini menjadi fasilitator pengadaan barang jasa pemerintah level 1, level 2, dan level 3 dari LKPP, teman-teman. Nah, untuk hari ini sesuai jadwal kita akan kita masuk di sesi pembelajaran sinkronos. Yang mana sinkronos ini merupakan sesi tanya jawab sebenarnya. Jadi di sini eh, Bapak Ibu ya yang sudah belajar mandiri sebelumnya untuk modul kompetensi PBJP level 1 ada 6 modul. Di situ Bapak Ibu nanti bisa bertanya ya, tanyakan bagian mana ini yang ternyata ketika dibaca itu sulit, belum dipahami seperti itu. Sebelum kita mulai sesi sinkronos, mungkin saya sudah memperkenalkan diri. Mungkin di sini eh, bisa ya perwakilan mungkin 2 atau 3 orang untuk memperkenalkan diri. Kalau nama kan sudah jelas ya, asal instansi dan juga apa motivasinya sampai bisa mengikuti pelatihan dan juga ujian PBJP di BPSDM ini. Mungkin di sini Pak Hendra yang atau Ibu Reski yang akan melakukan penunjukan langsung ini. Siapa nih Pak Hendra mungkin? Ya, Bapak Ibu, eh, saya kembalikan ke hostnya kepada Ibu Rizky untuk melihat nama-nama yang sudah bergabung, yang selalu aktif bertanya dalam grup eh, ya grup peserta. Silakan Bu Rizky. Ya, mungkin ke Pak Arhan mungkin ya. Pak Arhan silakan Pak Arhan Firdaus. Oh, Pak Arhan ikut ya? Ikut Ini yang sebagai paling peserta atau apa ini? mungkin Pak Arhan ini Bu yang paling cepat mengerjakan tes modul. Oh, oke. Ya. Silakan. Kalau Ibu Aulia Anissa mungkin bisa dinyalakan Bu kameranya, ini yang mendapatkan nilai tertinggi. Untuk try out ya. Iya, keseluruhan sampai di tryout. Silakan.
Oh, enggak ada juga yang di mana. Ya, Pak Mahmud mungkin boleh diperkenalkan dari Biro Cesta. Pak Mahmud, suara, oh lagi Kondisi sedang pelayanan ya Pak Mahmud. Mungkin ada yang lain Ibu Rizky? Pak Sabarudin Tahu ya. mungkin. Sabarudin boleh diperkenalkan. Silakan. Silakan Pak. Pak Sabarudin. Apakah ada orangnya? Kenapa lagi? Pak Miftahul Ihsan. Pak Miftahul Ihsan, dengar suara saya? Oh, Adiani Purwa Utari. Boleh Bu diperkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiani Purwa Utari dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Motivasinya untuk ikut ini agar lebih paham lagi mengenai peraturan-peraturan, aturan berlaku dan ketentuan penyedia barang dan jasa ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Adiani. Mungkin silakan lagi Mbak Kiki nih, berapa orang lagi? 2 orang lagi deh perwakilan. Yang laki-laki kalau ada. Oh ya. Saya persilakan kepada Pak Muhammad Asri. Boleh Pak diperkenalkan dirinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, nama saya Muhammad Asri dari Biro Organisasi. Ya, motivasi saya untuk mengikuti ini sebagai tambahan ilmu pembelajaran dalam hal pengadaan barang dan jasa dan juga sebagai pengalaman juga. Karena kemarin sempat ikut cuma belum lulus. Mudah-mudahan tahun ini sudah lulus. Ikut waktu yang level 1 atau yang tingkat dasar, Pak? Yang sama juga, Bu. Level Sama 1 juga. ya. Kendalanya Iya, kemarin apa waktu belum beruntung? ya mungkin artinya kurang fokus lah untuk kan. Jadi sekarang lebih yang lagi untuk pembelajarannya. Iya, Mudah-mudahan bisa lulus. amin. Berarti lebih Ya, termotivasi sekarang ya. Nah, ini iya, Bapak lebih Ibu. Betul-betul. Kenapa saya ajak Bapak Ibu hmm, untuk memperkenalkan diri dan juga motivasi? Karena kadangkala ada yang ikut di sini tapi hanya karena disuruh pimpinan ya, jadi kurang termotivasi begitu. Terima kasih nih Pak sharingnya Pak Asri. Satu iya. lagi mungkin Mbak Kiki. Ya, makasih Bu. Kalau TPH Sulteng ini dengan Ibu siapa ini? Boleh di rename? Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin dengan Ibu Yustrian dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah. Motivasinya ingin mengetahui apa ya kegiatan PBJ ya, apalagi kalau di dinas saya bergelut di kegiatan APBN. Dan ini juga ada keterkaitannya dengan jabatan PPK.
Kalau di APBN juga PPK minimal harus punya sertifikat PBJ. Selain itu harus mengetahui tentang ya pengetahuan sangat penting pengetahuan tentang kegiatan PBJ. Demikian Ibu Faradila. Kasih. Luar biasa ini motivasinya ya. Jadi betul sekali untuk pengadaan barang jasa pemerintah ya, ini syarat mutlak seorang PPK. Yang mana PPK itu kalau yang dari PAKPA itu kan tidak membutuhkan sertifikat PBJP level 1, tapi sekarang di Perpres terbaru, Perpres 46 2025, itu seorang KPA yang merangkap sebagai PPK itu harus punya pengetahuan di bidang pengadaan barang jasa pemerintah sekarang syaratnya. Pengetahuan itu dibuktikan dengan apa? Walaupun belum lulus ya, belum mengikuti ujian sertifikasi, ujian kompetensi PBJP level 1, tapi minimal punya bukti bahwa pernah mengikuti pelatihan seperti ini. Nah, itu perbedaan Perpres terbaru dengan Perpres sebelumnya. Terima kasih nih Bapak Ibu perkenalannya. Alhamdulillah saya melihat ya perwakilan 3 orang dari Bapak Ibu yang semua peserta di kelas ini itu sudah menunjukkan motivasi yang sangat baik ya. Jadi ya, bukan lagi karena saya tidak tahu ini pengadaan itu apa, saya tidak tertarik untuk lulus, saya takut menjadi PPK, kan sering saya ketemu peserta seperti itu karena dia hanya disuruh oleh kepala dinasnya untuk ikut serta di sini. Alhamdulillah di kelas BPSDM ini untuk batch berapa ya ini Bu Kiki? Batch 10 ya? Iya, betul. Batch 10. Untuk batch 10 ini alhamdulillah motivasinya sangat baik. Sebelumnya juga Bapak Ibu sudah belajar mandiri sekitar berapa minggu kemarin? Belajar mandirinya di e-learning. Berapa hari ya kemarin? 8 hari. 8 hari. Oke. 8 hari ini apakah waktunya sudah cukup untuk mempelajari 6 modul kompetensi? Sudah cukup atau belum ternyata? Belum, Bu. Belum Belum cukup. cukup. Belum, Bu. Tapi 6 modul kompetensi ini sudah dibaca semua? Atau ada yang belum baca di sini? Nah, ini yang ketawa-ketawa coba saya lihat. Yang ketawa-ketawa ini terindikasi belum baca modul ini. Jadi Bapak Ibu, tips trik untuk bisa lulus PBJP ujian PBJP level 1 ini, yang paling pertama itu harus baca modul. Jadi wajib baca modul. Kenapa wajib baca modul? Karena indikator soal ujian itu bukan sekedar soal pemahaman ya. Kalau soal pemahaman itu kita baca, yang dimaksud dengan ini adalah ABCD. Nah, itu kan mudah kita cari di modul jawabannya karena sifat ujian ini open book gitu. Tapi soal ujian ternyata tidak seperti itu. Indikator soal ujian LKPP untuk kompetensi level 1 ini adalah soal identifikasi. Jadi Anda akan diuji kemampuannya dalam mengidentifikasi, bukan sekedar memahami. Dalam menganalisa kasus-kasus pengadaan. Ya, dan kompetensi yang diharapkan ini juga bisa melakukan pengelolaan PBJP yang level 1. Yang mana kompetensi PBJP itu ada 4 level Bapak Ibu. Ada yang level 1 ini untuk pekerjaan sederhana. Kalau level 2 itu untuk pekerjaan tidak sederhana dan tidak kompleks ya, tidak sederhana tapi tidak kompleks. Ini biasanya untuk PPK tipe C. Jadi kalau Bapak Ibu sudah lulus nanti di kelas ini, sudah punya di ujian nanti sudah punya sertifikat level 1, nanti bisa mengikuti yang level 2 untuk PPK tipe C, ada juga untuk kompetensi sebagai pejabat pengadaan, ada juga kompetensi untuk menjadi pokja pemilihan. Kemudian ada lagi yang level 3. Kalau yang level 3 ini, ya ini tentu saja untuk pekerjaan yang lebih luas lagi ya Bapak Ibu, itu seperti itu. Tapi kita tidak akan fokus ke sana, kita akan belajar di pekerjaan sederhana saja untuk yang level 1. Walaupun pekerjaan sederhana yang akan kita pelajari di level 1 ini Bapak Ibu, tapi karena tadi soal ujian itu adalah soal studi kasus, ada skenario kasus pengadaan, misalnya disebutkan di Kementerian X terdapat pengadaan pekerjaan pembangunan gedung apa gitu, anggarannya 100 miliar. Yang ditanyakan itu jenis kontrak yang tepat adalah apa. Jadi Anda diminta untuk identifikasi. Kalau kasusnya seperti ini, itu jawabannya yang mana? Metode-metode yang tepat itu seperti apa?
Nah, ini tentu saja untuk bisa menjawab soal-soal seperti itu, Bapak Ibu perlu ya, bukan sekedar pemahaman, tapi menguasai teknis pengelolaan PBJ itu. Dan teknis pengelolaan PBJ semua terurai dengan jelas di dalam modul kompetensi kita. Untuk ujian nanti, karena sekarang sudah terbit ya, di bulan April kemarin sudah terbit Perpres terbaru, Perpres 46 2025, yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2000, perubahan kedua ya, dari Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Tentu saja karena ada perubahan-perubahan ya yang diatur dalam Perpres terbaru, sehingga Bapak Ibu nanti ujiannya sudah pakai Perpres modul baru. Jadi ada modul terbaru dari LKPP. Tapi modul lama itu masih berlaku, Bapak Ibu. Jadi Anda belajarnya pakai dua modul di sini. Nah, pertanyaan saya, kemarin Bapak Ibu waktu di e-learning itu modulnya ada berapa yang di dalam e-learning? Apakah hanya suplemen modul atau dengan modul yang versi 31? Ada dua. Ada dua. Jadi modul versi 31 tetap ada. Iya, ada. Oke, berarti nanti belajarnya dari dua modul ini dan nanti dua modul ini yang Bapak Ibu bawa pada saat ujian. Pada saat ujian nanti, ya, beberapa kali ada peserta, teman-teman saya di LKPP yang pengawas ujian itu mereka japri ke saya karena kalau di kami ya untuk slide PPT itu ada yang dulu masih modul pertama, modul pengantar PBJ itu kan ada foto saya yang paling depan untuk perkenalan gitu karena untuk presentasi. Nah, ternyata ada yang bawah itu pada saat ujian Bapak Ibu. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu membawa slide PPT. Jadi yang dibawa pada saat ujian adalah modul yang tebal itu. Karena slide PPT itu hanya ringkasan-ringkasan saja, hanya bagian-bagian poin-poin umum Bapak Ibu. Soal ujian bukan seperti itu, bukan umum, tapi teknis ya, ada di dalam modul. Itu kemarin beberapa pengawas ujian dari LKPP, mereka bilang, Ibu Dila ini slide dari Ibu Dila ya ini. Ada yang bawa ternyata. Saya tanya, lulus tidak? Tidak lulus, karena dia langsung open book, langsung buka di slide PPT itu. Padahal slide PPT tidak mampu menjawab apa yang ada di soal ujian, karena soal ujiannya tadi yang teknis, soal-soal identifikasi. Nah, mungkin itu eh, perkenalan kita di awal ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah dijelaskan oleh panitia ya, penyelenggara di BPSDM, bahwa learning journey kita setelah Bapak Ibu belajar secara mandiri melalui e-learning, Bapak Ibu nanti ya ini ada di sesi ini yaitu sesi sinkronos dan nantinya ya insya Allah hari Senin dan Selasa itu kita akan ketemu untuk tatap muka Bapak Ibu. Nah, tatap muka itu penjelasan secara detail. Untuk sinkronos ini kita akan berdiskusi lebih banyak ya terkait apa yang Bapak Ibu pelajari di dalam modul versi 31 dan juga yang di dalam suplemen modul terbaru gitu. Komposisi soal ujian kemarin ya dari LKPP pengawasnya cerita bahwa bank soal saat ini karena masa peralihan dari Perpres 1221 ke Perpres 46 2025, jadi bank soal itu belum terlalu banyak. Komposisi soal ujian 80% dari modul lama, 20% dari modul terbaru. Sehingga Bapak Ibu sekali lagi jangan hanya pelajari suplemen modul terbaru, tapi juga pelajari modul lama versi 31. Dan untuk modul revisi ya penyempurnaan modul ini itu sedang disusun oleh LKPP. Seperti itu mungkin ya pengantar dari saya untuk evaluasi juga ya ada di e-learning subtes materi 1 sampai materi 6. Kemudian ada tryout ya. Kemarin sudah dikerjakan ini untuk tryout Ibu Kiki? Sudah ya? Tryout-nya sudah hampir semua, Bu. Cuman ada beberapa yang belum. Oke, secara keseluruhan dari seluruh peserta, untuk tryout ini apakah ada yang nilainya di atas passing grade 65? Bentar. Ya, Kira-kira berapa persen dari semua peserta yang sudah capai passing grade? malahan ada yang sampai 100, Bu. Wah, mantap ini. Siapa itu yang sampai 100? Pak Arhan Firdaus, Insya Allah. Ibu Adiani Purwa Utari,
Siapa lagi? Sudah dua Oh, saja. dua orang. Oke. Nah, Bapak Ibu, selamat ya saya ucapkan untuk yang bisa mencapai tryout ya, minimal di passing grade 65. Tapi Bapak Ibu, tryout itu belum tentu soal ujiannya nanti sama persis dengan yang ada di tryout. Karena Bang soal LKPP itu kan ada ribuan ya, apalagi komposisi soal ujian ini dari Perpres lama. Perpres lama itu ada puluhan ribu Bang soalnya. Pengalaman saya waktu saya mengajar di salah satu kabupaten, pada saat tryout itu pesertanya ya dulu masih yang tingkat dasar itu skornya di atas 200. Kalau di atas 200 itu berarti sekarang mencapai sekitar 90 Bapak Ibu. Ada yang skornya di bawah, yang tidak capai passing grade. Waktu itu passing grade 168. Ternyata pada saat ujian, yang skor tryoutnya di bawah ini mereka yang pada lulus. Yang skor tinggi, skor tryout tinggi, itu mereka banyak yang tidak lulus. Akhirnya demo lah satu kelas itu. Mereka demo ya seolah-olah panitia membocorkan soal kepada orang-orang yang skornya ini rendah. Padahal bank soal LKPP itu ada banyak sekali, ada ribuan Bapak Ibu, bahkan puluhan ribu. Dan penyusun soal itu kan ada banyak ya, dengan berbagai macam kompetensi. Ada mungkin yang kompetensinya di bidang misalnya teknik sipil, tentu saja soal ujian yang disusun itu berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan konstruksi dan juga jasa konsultansi konstruksi. Biasanya soal ujiannya itu lebih rumit gitu. Ada juga dengan kompetensi yang lain. Jadi belum tentu Bapak Ibu pada saat tryout Anda bisa mengerjakan, mungkin soal tryout saat ini masih level yang mudah, tapi Anda ketemu dengan bank soal yang sulit, nah itu PR lagi di situ. Ya, makanya saya harapkan Bapak Ibu dalam proses belajar untuk modul kompetensi, sebaiknya Bapak Ibu mempelajari semua modul. Karena pengalaman saya waktu saya ujian pertama masih yang tingkat dasar, itu saya gagal lulus, kurang 3 poin untuk capai passing grade. Itu saya karena tidak suka di materi pemilihan agak rumit bagi saya pada saat itu. Akhirnya saya tidak mempelajari secara mendalam materi itu. Saya lebih mempelajari materi lain. Padahal materi pemilihan penyedia ini komposisi soal ujiannya paling banyak diambil dari situ, Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah kasih clue-nya di sini. Ya, modul pemilihan penyedia itu komposisi soal ujian paling banyak di situ. Setelahnya materi kontrak atau materi perencanaan. Gitu ya. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu di awal. Dan kita akan mulai ya sesi Synchronouse hari ini Bapak Ibu. Saya izin share screen dulu ini untuk Synchronouse kita. Ini sudah terlihat ya. Oke. Untuk modul. Nah, ini ya, ini ada perubahan yang terbaru Bapak Ibu. Kalau yang tampil di layar Anda ini masih gambaran yang lama, yang mana modul pengantar PBJ itu ada di modul 1. Kalau sekarang yang terbaru, modul satunya itu adalah pengantar manajemen rantai pasok. Tapi dalam pembelajaran nanti pada saat tatap muka, itu kemarin saya koordinasi dengan tim dari BPSDM, saya sampaikan bahwa kita belajar di awal itu materi pengantar dulu, ya, sehingga di agenda materi pengantar. Kenapa materi pengantar? Karena pengantar ini adalah dasar-dasar PBJ, Bapak Ibu. Kalau kita mulai dari materi pengantar manajemen rantai pasok, itu nanti kita langsung blank di situ. Karena untuk belajar pengantar manajemen rantai pasok itu harus tahu dasarnya dulu. Pengantar manajemen rantai pasok ini adalah materi pendukung yang mana di dalamnya ketika kita belajar itu kita akan menyandingkan bagaimana pengadaan barang jasa pemerintah di sektor bisnis di swasta ya. Kita bandingkan dengan di sisi pemerintah bagaimana, kesamaannya apa gitu. Sehingga kita harus tahu dulu di sisi pemerintah itu bagaimana ya proses PBJP level 1-nya. Nah, selain materi pengantar pengadaan barang jasa pemerintah ini, ada juga modul lain, Bapak Ibu, yaitu modul teknis. Jadi kalau pengantar tadi masih gambaran umum proses pengadaan barang jasa pemerintah, ketika kita masuk ke materi teknis, ya materi perencanaan, itu kita sudah belajar bagaimana cara ya melakukan proses perencanaan ini. Dan yang paling penting, siapa pelaku PBJ yang punya kewenangan untuk melakukan perencanaan ini. Karena ini yang ditanyakan pada saat ujian, soal identifikasi, dan Anda akan diminta menjawab sebagai seorang pelaku PBJ. Kalau di tahap perencanaan, ya Anda akan ditanya,
Ini kalau Anda adalah PPK-nya atau Anda adalah tim teknis yang membantu PPK, apa yang akan Anda lakukan? Gitu. Metode-metode yang tepat seperti apa? Jenis kontrak, cara pengadaan seperti apa? Nah, seperti itu karakter soal ujian LKPP. Berikutnya untuk modul melakukan pemilihan penyedia. Jadi setelah tahap perencanaan, itu kita akan masuk di tahap persiapan pengadaan. Untuk tahap persiapan pengadaan itu terbagi atas dua. Tahap persiapan pengadaan yang dilakukan oleh PPK, yang mana PPK itu menetapkan dokumen spesifikasi teknis atau KAK, dokumen HPS, dan juga dokumen rancangan kontrak. Nanti dokumen persiapan yang 3 tadi ini akan diserahkan ke UKPBJ, dalam hal ini Pokja Pemilihan, atau ke pejabat pengadaan untuk dilakukan proses persiapan pemilihan penyedia. Jadi tadi di tahap persiapan ada dua ya, dibagi atas dua, tahap persiapan pengadaan oleh PPK dan tahap persiapan pemilihan oleh Pokmil atau oleh pejabat pengadaan. Nah, untuk tahap persiapan pemilihan penyedia ini juga kita pelajari di modul pemilihan penyedia. Gitu. Dan kemudian untuk tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia juga kita pelajari di modul ini. Berikutnya adalah modul kontrak. Modul kontrak ya, ini pelaksanaan kontrak ada di tahap pelaksanaan pengadaan. Di dalam modul kontrak juga ya, ada beberapa poin yang kita pelajari dari perumusan kontrak sampai dengan pengendalian kontrak. Komposisi soal ujian ya, urutannya ini kedua terbanyak dari modul pemilihan. Dan lumayan sulit ya, sehingga Bapak Ibu perlu pelajari secara teknis dan kita ada grup juga yang untuk batch 10 ini saya sarankan Bapak Ibu ya setelah baca ada hal-hal yang tidak dipahami silakan Bapak Ibu tanyakan di dalam grup kita. Berikutnya untuk PBJP secara swakelola, ini materinya tidak banyak, modulnya itu tipis, tapi soal ujiannya sulit Bapak Ibu. Karena untuk materi swakelola ya, kompetensi swakelola, itu soal ujiannya berupa kasus yang lumayan panjang. Jadi kita baru baca soal ujian saja, ini sudah panjang, akhirnya kita sudah blank gitu. Apalagi soal swakelola ini kan berada di sekitar nomor 70-80. Jadi kalau kita masih nomor 1, nomor 2 sampai nomor 10 itu kan baru masuk ujian ya. Baru masuk di ruang ujian itu kita masih fresh, baru habis sarapan. Tapi kalau sudah ketemu soal yang nomor 70, nah itu biasanya kita sudah tidak fokus ya, konsentrasi kita berkurang, sudah lapar, sudah naik asam lambung, sudah panik. Sehingga seringkali peserta untuk materi swakelola ini keliru dalam memilih jawaban yang tepat. Jadi ini PR juga buat Bapak Ibu di sini. Untuk materi swakelola ini harus dipahami tata cara pengelolaannya seperti itu. Dan terakhir untuk materi pengantar manajemen rantai pasok ini tidak banyak soal ujian ya yang diambil dari kompetensi ini. Itu hanya sekitar 3-5 nomor. Dan menurut saya untuk pengantar MRP ini tidak sulit ya soal ujiannya, tapi PR-nya di sini karena materi pengantar MRP ini atau SCM itu banyak istilah-istilah asing karena pengadaan yang di sektor swasta kan, jadi banyak istilah-istilah asing di situ. Nah, mungkin itu yang bikin kita perlu untuk menghafal ya, memahami. Ini kalau plan itu maksudnya seperti apa ya? Tahapan sourcing itu seperti apa? Nah, di situ PR-nya. Untuk ini ya, untuk 6 modul kompetensi yang sudah Bapak Ibu baca, kira-kira di bagian mana yang masih bingung Bapak Ibu? Nih, coba kita mulai dari modul 1 dulu deh. Untuk modul 1, ada 12 pokok bahasan di sini. Definisi PBJP, apakah sudah diketahui? Ada perubahan ini di definisi PBJP ini dan selalu keluar di soal ujian ya untuk definisi Bapak Ibu. Selalu keluar di nomor 1. Ini ada suara bocor ini. Untuk definisi PBJP, mungkin ada di sini yang bisa menjelaskan definisi PBJP yang diatur dalam Perpres 46 2025
Nah, mungkin siapa nih yang mau bersedia untuk raise hand untuk menjelaskan apa yang Bapak Ibu ketahui terkait definisi PBJP. Karena ini keluar di soal ujian nomor 1, ini selalu keluar. Nah ini. Ini kalau tidak ada yang raise hand nanti penunjukan langsung ini. Coba ke yang skor 100 dulu. Pak Arhan belum ada suaranya tadi. Gimana Pak Arhan? Mungkin Pak Arhan bisa bantu untuk definisi PBJP. Ini apakah Pak Arhan standby ini atau sepertinya belum menyimak ya Pak Arhan. Oke, mungkin yang ini ya ke Ibu Adiani dulu karena Ibu Adiani tadi dapat 100 katanya ya untuk tryout. Silakan Ibu Adiani. Untuk definisi PBJP saat ini. Kalau yang untuk saat ini, Bu, kayaknya dia ada ketambahan di desa, begitu, Bu? Kayak ada ketambahan definisi. Betul. Ya, Iya, ada makasih. ketambahan. Betul. Jadi ketambahan pemerintah desa dan juga institusi lainnya. Nah, jadi untuk pengadaan barang jasa pemerintah ya itu kalau bisa dihafal Bapak Ibu. Jadi kegiatan pengadaan barang jasa kalau dulu di Perpres lama itu kita sudah hafal kata kuncinya KLPD. Kalau sekarang seperti yang disampaikan Ibu Adiani ada ketambahan ya, yaitu ada ketambahan institusi lainnya dan juga pemerintah desa yang dibiayai oleh APBN, APBD, atau APBDes. Nah, ini biasanya muncul di soal ujian, Bapak Ibu. Pengadaan barang jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh titik-titik, ya biasanya seperti itu, yang dibiayai oleh titik-titik, yang prosesnya sejak titik-titik sampai dengan titik-titik. Nanti Bapak Ibu cari di ABCD, ya, yang mana jawabannya. Sehingga untuk definisi ini perlu Bapak Ibu pahami ya minimal. Kalau bisa dihafal ya lebih bagus gitu. Kemudian yang kedua untuk ruang lingkup PBJP. Ini juga ada di komposisi soal LKPP ya. Untuk ruang lingkup ini Bapak Ibu yang mana tadi sudah disebutkan bahwa PBJP itu bukan hanya di KLPD ya, tapi juga ada di institusi lainnya ataupun pemerintah desa. Nah, untuk ruang lingkup PBJ ini dibagi atas 2, dilihat dari institusi pengguna barang jasa tadi, yang KLPD, ya, garing institusi lainnya, garing pemerintah desa, dan juga dilihat dari anggaran belanja yang digunakan, ada APBN, APBD, ya, dan juga APBDes, ada juga dari pinjaman dalam negeri dan atau hibah dalam negeri, dan juga pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Dan selain definisi PBJP dan juga ruang lingkup ini, ada tentang jenis pengadaan yang 4, Bapak Ibu. Untuk jenis pengadaan ini masih diingat apa saja? Kita diskusi saja di sini, Bapak Ibu. Jenis pengadaan ada 4. Yang pertama, kalau masih ingat apa? Pengadaan? Jasa lainnya. Pengadaan barang, betul. Jasa lainnya, betul. 2 lagi apa? Jasa konsultasi dan pekerjaan Jasa konstruksi. konsultansi dan pekerjaan konstruksi, betul. Kalau barang, ini contohnya apa Bapak Ibu? Laptop. Laptop, oke. Ada lagi? Mobil. Apa? Mobil, betul. Ada lagi? Bibit tanam. Bibit, betul. Bibit tanaman, betul. Ada lagi Bapak Ibu yang barang? Peralatan kantor. Peralatan kantor, betul. ATK masuk barang. Kalau yang pekerjaan konstruksi, itu contohnya apa? Jembatan. Bangunan jembatan. Jembatan. Gedung. Betul. Kemudian Gedung kantor. gedung kantor, oke. Kemudian apalagi contohnya? Bangunan gedung. Bangunan gedung, betul. Jadi kalau untuk konstruksi yang berkaitan dengan konstruksi, apakah itu membangun bangunan konstruksi ya, bangunan gedung, apakah membongkar ya, merehabilitasi gitu. Bahkan ada pemeliharaan untuk pekerjaan kantor, mengganti plafon. Nah, itu masuk di pekerjaan konstruksi Bapak Ibu.
Ada lagi jasa konsultansi dan juga jasa lainnya. Apa kira-kira bedanya antara dua jenis pengadaan ini? Jasa konsultansi seperti apa? Jasa lainnya seperti apa? Coba mulai dari jasa konsultansi dulu. Jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan. Betul, perencanaan dan pengawasan konstruksi. Ada lagi yang lain jasa konsultansi yang non-konstruksi. Izin Bu, outputnya dokumen Bu. Outputnya dokumen, betul. Ada lagi selain JKK, selain jasa konsultansi konstruksi. Yang non-konstruksi contohnya apa kira-kira jasa konsultansi? Perencanaan DED. DED itu konstruksi. Oke, jasa konsultansi konstruksi ya. Kalau yang non-konstruksi kira-kira contohnya apa? Jasa akuntansi publik, Betul. Ada lagi? survei-survei Bu, bisa itu. Survei bisa masuk. Ada lagi? Ada AMDAL ya. Ya. Ada advokat. AMDAL. Advokat ini sering keluar di soal ujian, Bapak Ibu. Yang pengacara. Pengacara ini masuk di jasa konsultansi. Kenapa masuknya ke jasa konsultansi? Karena jasa konsultansi ini kata kuncinya adalah jasa ya, layanan profesional yang mengedepankan brainware atau olah pikir, keahlian Bapak Ibu. Berarti ada tenaga ahli di situ. Nanti Bapak Ibu akan ketemu soal ujian, dikasih kasus di situ, dan Bapak Ibu diminta untuk identifikasi. Ini jenis pengadaannya apa? Misalnya contohnya untuk advokat tadi. Di Dinas X, ya Kabupaten X, terdapat jasa pengadaan jasa pengacara gitu. Anda akan ditanyakan ini jenis pengadaannya apa. Nah, nanti jadi Bapak Ibu cara mengidentifikasinya adalah Bapak Ibu lihat dulu apakah pengacara itu butuh keahlian. Butuh keahlian atau tidak kalau pengacara? Butuh kalian. Butuh keahlian. Keahliannya di bidang apa? Hukum. Bidang hukum ya, ada kompetensinya, mungkin sarjana hukum, ya, ada kompetensi yang lain yang berkaitan dengan advokasi ini. Berarti tenaga ahli mereka masuk di jasa konsultansi. Tapi kalau jasa lainnya tidak butuh keahlian, cukup butuh keterampilan saja. Jadi tidak perlu punya sertifikat kompetensi apa, harus lulusan dari lulusan bidang apa gitu. Itu tidak. Nah, di sini Pak Mahmud sudah memberikan contoh untuk jasa lainnya ya, ada jasa pengamanan, satpam itu. Nah, satpam ini kan keterampilannya ya di situ. Ada catering. Catering ini adalah keterampilannya di situ. Keterampilan dalam memasak yang enak ya, yang lezat sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh si PPK. Dan keempat jenis pengadaan ini barang, konstruksi, jasa konsultansi, jasa lainnya dapat diintegrasikan. Integrasikan itu maksudnya dapat disatukan kalau merupakan satu kesatuan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin itu ya kisi-kisi soal ujian yang sering keluar. Dan tujuan kebijakan. Kalau tujuan kebijakan, karena agak mirip-mirip ya antara keduanya, itu saya sarankan Bapak Ibu langsung open book kalau besok ada soal keluar terkait tujuan kebijakan ini. Gitu. Jadi di dalam modulnya yang ada printout nanti, Bapak Ibu kasih sticky note, kemudian Bapak Ibu kasih stabilo. Jadi di stabilo di tulisan tujuannya dan juga di kebijakan supaya besok kalau mau cari jawaban di dalam modul langsung ketemu jawabannya karena kalau tidak di highlight ya satu halaman itu kan agak banyak ya jadi biasanya kita orang itu baca dari halaman tulisan yang paling atas sampai sampai tulisan di bawah. Nah, itu kan lama kalau proses membaca ini. Tapi kalau sudah dikasih kuning-kuning, sudah di stabilo, itu matanya kita orang itu langsung ke situ. Seperti itu. Untuk prinsip PBJ, nih, apakah sudah dipahami prinsip PBJ ini apa saja? Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait prinsip pengadaan barang jasa pemerintah. Ini soal ujiannya biasanya berupa soal implementasi ya. Jadi ada kasus, kemudian di kasus itu Anda akan ditanyakan ini sesuai dengan prinsip pengadaan yang mana. Nah, seperti itu karakter soalnya kalau yang prinsip PBJP. Itu. Sehingga Bapak Ibu yang prinsip PBJP ini jangan cuma dihafal. Prinsip PBJP ada EETTBA, efisien, efektif, transparan, terbuka ya.
bersaing, adil, dan juga akuntabel. Tapi dalam proses belajarnya, Bapak Ibu lihat ya, identifikasi di situ. Bapak Ibu berikan contoh di situ. Untuk prinsip pengadaan yang efisiensi, ya efisien, itu contoh penerapannya seperti apa? Ya, dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah itu dilakukan konsolidasi. Konsolidasi ini menggabungkan pekerjaan gitu ya supaya proses pemilihannya satu kali. Misalnya ada pengadaan ATK di BPSDM ya. BPSDM ini misalnya ada 4 bidang, masing-masing bidang mengelola ATK. Daripada pejabat pengadaannya proses 4 kali pengadaan ATK, tidak ada salahnya kalau 4 pengadaan ini, karena sama-sama ATK ya, itu digabung jadi satu, kemudian proses pemilihannya dilakukan satu kali. Nanti pemenangnya, ya hasil penetapan pemenang, si pemenang ini akan diberikan ke PPK masing-masing, ke bidang masing-masing, untuk berkontrak dengan si pemenang tadi itu. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya supaya tercipta, ya terjadi yang namanya efisien ini. Tentu saja kalau beli ATK untuk satu bidang, volumenya misalnya 10, dibanding beli ATK untuk 4 bidang yang volumenya misalnya 100, pasti harga yang didapatkan dari pembelian 100 itu lebih murah dibanding yang cuma beli 10. Ya, biasanya ada diskon untuk yang 100. Berarti ada efisiensi yang terjadi di situ, Bapak Ibu. Nah, ini contoh dari penerapan prinsip yang efisien tadi. Yang efektif juga seperti itu, ya. Efektif berarti tepat sasaran. Apa kira-kira contohnya? Jadi dalam proses belajar yang prinsip ini itu PR-nya Bapak Ibu. Contoh penerapan dari efektif. Efektif berarti kalau efektif ketika PPK menyusun spesifikasi teknis, misalnya laptop ya, ada pengadaan laptop, harus berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan. Di hasil ya, di formulir identifikasi kebutuhan, laptop seperti apa yang dibutuhkan. Misalnya laptop yang dibutuhkan ini yang speknya untuk yang bagus, yang bisa digunakan untuk menginstal berbagai aplikasi. Nanti ketika PPK menyusun spesifikasi teknis, laptop yang dia tetapkan ya, dia susun spek-speknya itu yang bisa memenuhi kebutuhan tadi. Berarti jangan beli laptop yang speknya standar, karena tidak akan memenuhi kebutuhan gitu. Tapi belilah ya, susunlah spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan yang tadi, Bapak Ibu, sehingga akan efektif gitu. Prinsip pengadaan yang lain, terbuka, transparan, ya, bersaing, adil, akuntabel. Seperti apa contoh implementasinya gitu. Karena itu yang sering ya karakter soal ujian itu seperti itu, Bapak Ibu. Nih, makanya sekarang dari dulu ya yang ujian sertifikasi pengadaan barang jasa pemerintah tingkat dasar dulu. Sekarang dirubah jadi ujian kompetensi. Nah, kompetensi ini yang akan diukur. Ya, seperti itu. Selanjutnya untuk etika pengadaan. Etika pengadaan itu juga ya biasanya di pertentangan kepentingan ada contoh-contoh, ada yang termasuk dalam etika, kemudian ada yang etika pengadaan mencegah ini ya menghindari pertentangan kepentingan gitu. Nah, itu contohnya apa? Ada di dalam modul itu contoh-contohnya. Bu, saya ingin Ujian bertanya, sertifikasi. Bu. Ya, silakan. Yang ingin bertanya silakan. Dengan Ibu Ya, terima kasih. Ibu Rafia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin bertanya, ketika di dalam DPA itu kita ada belanja konstruksi. Belanja konstruksi, contohnya pembuatan saluran air. Akan tetapi seharusnya kan kalau belanja konstruksi itu kita harus mengadakan belanja pengawasan konstruksi perencana sama belanja pengawasan. Tapi karena keterbatasan anggaran, maka tidak ada belanja konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan. Itu bagaimana, Bu? Oke, terima kasih Ibu Rafia. Ini pertanyaannya sangat menarik dan eh, pernah ditanyakan di soal ujian juga ya. Jadi seperti itu contoh soal ujian Bapak Ibu. Jadi ada kasus, kemudian Anda akan ditanyakan, ini ada kasus pembangunan saluran air ya drainase di Dinas PUPR Kabupaten X.
ternyata butuh konsultan perencana, tapi tidak tersedia anggaran. Kalau Anda adalah PPK di OPD tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Jadi kalau tidak tersedia anggaran di tahap perencanaan pengadaan, di situ ada salah satu kegiatan dalam untuk menyusun anggaran. Nah, di dalam menyusun anggaran di tahap perencanaan ini, di situ kita juga perlu memperhitungkan biaya pendukung. Biaya pendukung itu apa? Salah satunya ini. Si PPK misalnya bukan orang konstruksi. Bagaimana caranya dia akan menyusun HPS konstruksi? HPS konstruksi kan salah satu syaratnya harus disusun ya, HPS itu salah satu syaratnya harus disusun berdasarkan keahlian. Nah, ini PPK-nya bukan ahli Teknik. konstruksi. Betul, bukan orang teknik di sini. Jadi Iya. bagaimana solusinya? Maka si PPK ini akan mengambil gitu ya, meminta bantuan dari tim teknis seperti itu. Tim teknis yang memiliki keahlian dalam menyusun HPS drainase tadi. Tapi masalahnya kalau kita minta bantuan orang kan harus dikasih honor kan mereka. Ini karena ini berkaitan Ya. dengan beban kerja dan juga kelangkaan dan juga risiko pekerjaan seperti itu. Nah, maka pada saat tahap perencanaan ini tadi menyusun anggaran pengadaan di biaya pendukung Bapak Ibu ajukan anggaran di situ. Usulkan anggaran untuk honorarium tim teknis dan diuraikan ini tim teknisnya siapa saja gitu. Tugasnya apa saja? Misalnya tim teknis ini yang untuk menyusun HPS, ini yang akan jadi pengawas karena tadi kan menurut Ibu Rafia tidak ada anggaran untuk konsultan pengawas juga kan? Iya. Betul. Iya. Jadi tim teknisnya ini juga diusulkan bukan hanya yang menyusun HPS, tapi juga yang akan mengawasi pekerjaan saluran air tadi itu. Nah, ini kan sejalan dengan prinsip yang efisien tadi juga Ibu Rafia ya. Iya, Bu. Hemat, kalau pakai konsultan mungkin puluhan juta, kalau pakai tim teknis ini biasanya honornya mungkin 500 sampai 1 jutaan, sesuai standar biaya di daerah kita ya. Berarti dibuatnya honor itu, Bu, berdasarkan SBU tim teknis ya? Betul, itu. Berarti sebelum rancangan kontrak disatukan di situ, Bu? Sebelum, karena ini Sebelum rancangan kontrak yang akan di elektronik itu kan, Bu? Betul, betul. Jadi masih di tahap perencanaan. Kalau rancangan kontrak kan di tahap persiapan ya. Iya, Bu. Nah, terima kasih nih Ibu Rafia. Pertanyaannya luar biasa ya. Ini sering dilupakan PPK. Dan jangan lupa Bapak Ibu, untuk biaya pendukung tadi itu tidak cuma yang honorarium siapa yang bantu kita. Tapi jangan lupa untuk biaya cetak kontrak. Nah, itu sering dilupa itu. Mau fotokopi, ya, kontrak diperbanyak, mau cetak itu bingung. Tidak ada anggaran. Akhirnya minta kontraktor yang cetak. Gitu kan yang sering terjadi. Padahal di tahap perencanaan ini sudah harus dipikirkan, dimasukkan dalam pengusulan anggaran, yaitu yang tadi itu, ya, biaya pendukung. Seperti itu, Ibu Rafia. Oke, clear ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Ini kalau di tahap pengantar dulu, di tahap pengantar ya, di modul pengantar. Seperti tadi, prinsip etika, aspek hukum. Nah, ini juga ada kendala enggak ini yang aspek hukum? Ada aspek hukum apa saja kalau Bapak Ibu masih ingat di dalam PBJP? Aspek hukum perdata. Data, kemudian ada lagi apa? Selain perdata, apa lagi? Administrasi. Administrasi. Betul. Kemudian ada lagi? Ada 4 aspek hukum. Administrasi, perdata, kemudian apa lagi? Pidana. Dana, satu lagi? Hukum persaingan usaha, Bu. Hukum persaingan usaha. Kalau administrasi itu ada di tahapan mana Bapak Ibu dalam PBJP? Perencanaan, persiapan. Betul, sampai dengan Kontrak. Pemilihan. pemilihan penyedia. Jadi, kalau besok Bapak Ibu ketemu soal ujian, ya di situ ada kasus, Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi ini nanti masuk di wilayah hukum mana. Jadi lihat ya kasus yang ada itu terjadi di tahapan mana. Kalau diceritakan itu dalam menyusun spesifikasi teknis, PPK ya,
itu melakukan misalnya terdapat kesalahan dalam penyusunan spesifikasi teknis. Berarti untuk menjawab itu wilayah hukum mana, tentu saja Bapak Ibu akan identifikasi. Penyusunan spesifikasi teknis itu ada di tahap perencanaan. Karena tahap perencanaan berarti masuknya di wilayah hukum administrasi negara. Biasanya diminta untuk memperbaiki ya dokumen itu. Tapi kalau sudah masuk di ranah kontrak, mulai SPPBJ sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, terjadi di situ sengketa konstruksi, itu kata kuncinya. Sengketa konstruksi itu merupakan wilayah hukum perdata dan ini yang paling sering dimunculkan pada saat ujian. Jadi ingat kata kunci tadi, kalau aspek hukum di dalam soal disebutkan sengketa konstruksi, berarti itu masuk di wilayah hukum perdata. Data. Gitu. Lalu kapan pidana? Karena tadi kita lihat dari tahap awal PBJP sampai tahap akhir, ya dari perencanaan sampai serah terima, ternyata hanya wilayah hukum administrasi negara, hanya wilayah hukum perdata. Berarti aman dong mengelola PBJ. Kita tidak akan terkena permasalahan hukum pidana. Oh, belum tentu. Jadi ada wilayah hukum pidana, Bapak Ibu. Itu hanya terjadi kalau ada suap, Bapak Ibu. Terjadi markup ya, penggelembungan anggaran, biasanya di HPS nih, penyusunan HPS. Makanya penyusunan HPS itu kalau Bapak Ibu besok jadi PPK, ketika Anda menyusun ya, yang mana kewenangan PPK kan hanya menetapkan ya, bisa disusun HPS oleh siapa saja. Tapi kalau Bapak Ibu punya kemampuan, keahlian untuk menyusun HPS, silahkan saja susun. Tapi ada data dukung, ada kertas kerja. Bapak Ibu lakukan survei harga pasar terkini, gitu. Harga terkini di pasar berapa? Itu yang Bapak Ibu administrasikan. Gitu ya. Nah, supaya ini mencegah ya markup dan lain sebagainya. Kalau ada fiktif kolusi itu baru masuk di hukum pidana. Makanya kalau banyak orang ya dulu saya di kelas-kelas yang lama itu mereka bilang, "Ibu, saya takut lulus, nanti saya pasti ditunjuk jadi PPK di situ." Padahal pengadaan itu sebenarnya aman Bapak Ibu. Ya karena itu ya masuknya di situ tadi. Administrasi negara atau perdata. Pidana itu hanya akan terjadi kalau suap. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut selama tidak melakukan itu. Ya, kalau terjadi suap, nah baru Bapak Ibu takut kan gitu. Tapi kalau dari awal niat Bapak Ibu baik, ya ingin lulus supaya bisa memperbaiki mungkin di lingkungan kerja kita supaya pengadaannya jadi lebih baik. Nah, silakan di sini. Dan kalau untuk perdata, perdata itu di pengadilan ya ada tuntutan ganti rugi biasanya di situ. Nah, ini juga yang bikin kita pelaku PBJ ini khawatir. Aduh, walaupun tidak ada hukum pidana, Ibu Dila, tapi kan ada hukum perdata. Kalau saya dituntut ganti rugi 1 miliar, apa yang harus saya lakukan? Dari mana uangnya? Nah, inilah pentingnya kita melakukan mitigasi resiko dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Sekarang di modul perencanaan sampai modul swakelola sudah ada pokok pembahasan terkait mitigasi resiko ini gitu. Karena Anda disiapkan ya untuk menjadi pelaku PBJ dan sudah ini ya diminta untuk mulai mengenali resiko-resiko yang mungkin saja terjadi. Lalu bentuk mitigasi resiko supaya tidak terjadi permasalahan hukum wilayah yang perdata tadi itu bagaimana? Tidak ada tuntutan situ, tidak terjadi sengketa kontrak. Sengketa kontrak itu wajar kalau terjadi, Bapak Ibu, itu normal di pekerjaan konstruksi. Tapi bentuk mitigasi risiko kita bagaimana supaya kita tidak dituntut perdata tadi, tidak diminta ganti rugi. Ya caranya di dalam klausul rancangan kontrak, Bapak Ibu situ tuangkan secara jelas ya, apa saja yang akan dilakukan ketika terjadi resiko seperti ini. Gitu. Misalnya saya ambil contoh. Kontraktor, ya Bapak Ibu sebagai PPK dalam menyusun rancangan kontrak, Bapak Ibu pikirkan, nanti kalau saya sudah teken kontrak, sudah saya bayarkan uang muka, kemudian kontraktornya bawa lari uang muka, apa yang harus saya lakukan? Nah, maka bentuk mitigasi risikonya di dalam klausul kontrak, ada klausul uang muka, di situ Bapak Ibu uraikan uang muka itu ya menggunakan jaminan. Jaminannya ini dari mana ya? Apakah dari bank, perusahaan asuransi gitu. Kemudian tata cara pengembalian uang muka seperti apa di situ Bapak uraikan dengan jelas. Gitu.
Dan Saya lihat Cik. bentuk mitigasi resiko lainnya ya, itu nanti kita pelajari di materi kontrak, karena materi kontrak ini yang paling banyak ya, yang tadi ya, materi kontrak ini di ranah kontrak ini, disitulah terjadi sengketa kontrak. Nanti pada saat tatap muka kita belajar lebih detail lagi gitu. Kemudian untuk yang lain Bapak Ibu, aspek hukum tadi udah clear, dan aspek hukum yang wilayah persaingan usaha ya. Jadi kalau yang wilayah persaingan usaha itu pernah keluar di soal ujian, itu ketika terjadi persekongkolan ya, atau pengaturan yang menghilangkan persaingan. Sehingga di dalam soal ujian nanti Bapak Ibu identifikasi. Kalau ada kata kunci ini disebutkan bahwa ini dalam proses pemilihan penyedia terjadi pengaturan ya, untuk menghilangkan persaingan gitu. Misalnya Pokjanya membuat syarat kualifikasi yang mengarah kepada penyedia tertentu seperti itu. Nah, ini kan sudah masuk di wilayah hukum persaingan usaha gitu. Pokok bahasan berikutnya yaitu pelaku PBJP. Nah, pelaku PBJP di materi pengantar pengadaan ini Bapak Ibu, yang harus betul-betul Bapak Ibu kuasai adalah alur proses PBJP. Ya, 3 tahapan. Tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan. Di setiap tahapan ini Bapak Ibu harus kuasai apa saja kegiatan yang dilakukan. Itu. Dan yang kedua, ini tugas kewenangan dari pelaku PBJ. Karena soal ujian seperti itu. Anda diminta menjawab sebagai seorang pelaku PBJ. Kalau itu tugas kewenangannya apa, bagaimana Bapak Ibu mau menjawab kan? Jadi harus tahu. Kalau PPK kewenangannya seperti ini. Kalau PAKPA kewenangannya seperti ini. Supaya nanti besok ditanyakan pada saat ujian ada kasus di situ, skenario kasus, Bapak Ibu tidak salah menjawab. Ya, kasusnya ini terjadi di ranah kontrak. Langsung tahu, oh kalau ranah kontrak berarti itu kewenangannya PPK. Maka Bapak Ibu akan menjawab sebagai seorang PPK. PPK itu apa kewenangannya? Nah, jawab di situ. Kalau tidak paham ini, nanti Bapak Ibu menjawab sebagai seorang pokmil. Padahal bukan itu yang diminta ya untuk jawaban dalam soal gitu ya. Nah, oke. Kemudian untuk materi pengantar tadi ya, ada terkait peran usaha kecil, PPDN itu juga ada di soal ujian, PBJ secara elektronik, ada SDM dan kelembagaan PBJ, ada juga pengawasan, pengaduan, sanksi, dan juga pelayanan hukum Bapak Ibu. Untuk pokok bahasan yang saya sebutkan tadi, yang angka 9, angka 12, atau mungkin dimulai dari angka 1 sampai angka 12 ini, ada hal yang Bapak Ibu masih ragu di situ ya, masih bimbang, masih bingung, apa ya maksudnya ini yang ada di dalam modul. Silakan ditanyakan di sini, bisa raise hand, bisa tanya di kolom chat, monggo. Nih, saya lihat so aman semua ini sepertinya materi pengantar. So ketawa-ketawa ini mukanya. Nah, kalau sudah aman bisa kasih jempol di layarnya Bapak Ibu. Nih, kalau sudah aman mana nih? Yang sudah aman, kasih jempol dulu di layar. Nah, belum ada yang aman? Materi pengantar PBJ? Nah, kalau belum aman di bagian mananya ini yang belum aman? Pokok bahasan mana kira-kira? Izin Bu, boleh dijelaskan tentang agen pengadaan itu apa Bu? Oh, Terus gasnya atau agen pengadaan dan apa tadi Pak Putu? iya untuk agen pengadaan saja dulu Bu. Oke, agen pengadaan. Makasih. Agen pengadaan ini sifatnya ini mutatis mutandis dengan pokmil ataupun PPK. Maksudnya apa agen pengadaan dan kapan kita membutuhkan agen pengadaan? Jadi agen pengadaan ini ya itu kita pakai ya di suatu misalnya di Pemda, misalnya di Kabupaten Poso. Sekarang yang mengelola PBC, yang jadi pokja pemilihan, yang jadi pejabat pengadaan, itu harus dari pengelola pengadaan barang jasa. Jadi harus fungsional PPBJ. Di biro ya, di kabupaten, kalau di kami, Kabupaten Poso, berarti di UKPBJ Poso. Gitu. Ternyata pejabat pengadaan yang dibutuhkan itu 40 orang. Tapi di Kabupaten Poso,
personil ya, fungsional pengelola PBJ itu baru 3 orang misalnya. Tidak mampu ya, beban kerjanya terlalu banyak. Bagaimana solusinya? Maka bisa diambil dari agen pengadaan. Agen pengadaan itu siapa? Bisa dari pelaku usaha yang memenuhi kualifikasi kompetensi ya sebagai seorang eh, pelaku PBJ, misalnya punya sertifikat level 1 ya. Kalau mau ditunjuk jadi PPK berarti punya sertifikat PPK tipe C gitu. Nah, bisa dari pelaku usaha atau dari UKPBJ lain, misalnya Kabupaten Poso, UKPBJ Kabupaten Poso karena terbatas jumlah fungsional pengelola PBJ, meminta dari Biro PBJ Provinsi Sulawesi Tengah. Di sana kan fungsional PPBJ-nya banyak ya jumlahnya, gitu. Diminta. Nah, mereka yang ditugaskan dari Biro PBJ itulah yang ditunjuk sebagai agen pengadaan. Seperti itu, Pak Putu. Izin Bu, saya ingin bertanya. Pak Putu dulu. Pak Putu clear? Aman? Ya, Oke. aman. Oke, makasih Pak Putu. Kita ke Ibu Rafia, silakan. Ya, Ibu, ini mengenai penggunaan produk dalam negeri. Saya pernah membuat rancangan kontrak pengadaan bibit. Di situ kami disuruh menghitung penggunaan produk dalam negeri. Saya tidak paham kemarin mengisi persentase pengadaan produk dalam negeri di rancangan kontrak pengadaan bibit, Bu. Bagian mananya kira-kira yang belum dipahami? Yang untuk memasukkan TKDN, komponen TKDN, presentasinya, Bu. Itu kan bisa dilihat dari Dilihat deh. TKDN ya, Iya, TKDN. Bu. Apakah ada produknya di situ? Kalau di pengadaan bibit, kemarin itu saya tidak punya pedoman untuk persentase TKDN, komposisi TKDN untuk pengadaan bibit. Ibu Rafia sudah cek di website TKDN-nya Kemenperin? Iya, kemarin saya cuma cari di internet, saya cuma tanya Bu di UMKM Koperasi ada yang memang penyusunan TKDN itu katanya bisa dimasukkan 25% saja. Apa itu sudah benar, Bu? Oke. Jadi untuk PPDN itu kalau sekarang ya di Perpres baru, Perpres 46 2025 itu kan sudah lebih diperjelas lagi ya. Yang mana untuk PPDN ini sudah ada prioritasnya. Yang pertama, wajib PPDN ya, yang mana TKDN-nya itu paling sedikit 25%. Oh iya. Dan ditambahkan BMP paling sedikit 40%. Jadi ini yang dulu Ibu cari, misalnya di Kemenperin, di website Kemenperin tadi, di TKDN-nya. Lihat, ada tidak produk yang ber-TKDN minimal 25% dan juga ber-BMP berarti 15% ya, karena dijumlahkan jadi 40. Ternyata tidak ada. Nah, tenang saja, di Perpres 46 2025 ini ada pilihan keduanya. Gitu. Kalau poin 1 tidak tersedia atau volumenya tidak mencukupi kebutuhan, maka bisa dipilih hanya dari TKDN saja. Gitu. Oh Tapi iya. TKDN-nya paling sedikit 25%. Nah, cek lagi di website TKDN tadi, Ibu Rafia. Ternyata Ibu Rafia tidak menemukan, tidak ada bibit ya yang TKDN-nya minimal 25%. Nah, ada pilihan ketiga di dalam Perpres 46 2025. Yaitu jika poin 1 dan 2 tadi tidak tersedia atau volume tidak mencukupi, maka gunakan PDN yang memiliki nilai TKDN kurang dari 25%. Berarti bisa, ya? Oh iya, baik Bu. Bisa. Nah, kalaupun masih belum ada lagi ya prioritas ya urutan keempat. Kalau poin 1 sampai 3 tidak tersedia, volume tidak mencukupi, maka gunakan PDN yang telah tercantum dalam Sistem Informasi Industri Nasional. Nah, cari lagi. Ternyata masih tidak ada. Nah, yang terakhir pilihannya itu kalau poin 1 sampai 4 tadi tidak tersedia atau volume tidak mencukupi, dapat menggunakan produk impor. Itu pilihan terakhir. Gitu. Kalau dulu di aturan lama kan belum didetailkan seperti ini, sehingga PPK ini ketakutan. Ya, kalau aduh tidak ada PDN ini, tidak ada yang 25%. Pada saat audit ini kita yang dikejar oleh pemeriksa. Kenapa tidak dicari? Mana buktinya tidak ada? Kan seperti itu kan? Nah, sekarang sudah diperjelas di dalam Perpres terbaru. Seperti itu, Ibu Rafia. Sepertinya Ibu Rafia ini sudah PPK, ini sudah lulus kayaknya. Belum Bu, baru ikut ini. Oh, tapi pengalamannya sudah bagus. Cuma saya di Halo Ibu sebelumnya Rafia.
tahun lalu saya buat rancangan kontrak. Halo, Sebagai tim Ibu Rafia. ini dari Pak Zulkifli nih, mau menanggapi silakan. Satu dinas Saya kayak dari, tidak Bu, saya dari Dinas TPH. Iya. Pengadaan bibit apa Bu Rafia? Oh, kemarin pengadaan bibit alpukat di Dinas Oh, Kehutanan. Iya, oh ya, kebetulan kami juga pengadaan alpukat Dinas TPH. iya. Saya baru tahu Diminta. kok ada TKDN, alpukat pakai TKDN. Oh, kemarin kita diminta sama PBJ-nya, Oh Pak, ya, untuk memasukkan PBJ-nya Bu ya. komposisi TKDN Oh, waktu sementara rancangan kontrak. oh, berarti bagus suka PBJ-nya ini ya, sampai buah memang sudah ya, bagus penerapan iya. luar Jadi biasa. saya pikir Bu Paradila TKDN ini hanya dikhususkan untuk kayak mesin. Kayak kami kan di pertanian itu kan mesin-mesin combine, mesin hand tractor itu kan harus menggunakan TKDN ini. Saya pikir untuk kayak produk lokal seperti durian, alpukat itu harus menggunakan TKDN. Ya, terima kasih Bu. Iya, makasih nih Pak Zulkifli. Jadi memang TKDN ini bukan hanya barang ya, di konstruksi ada, di jasa ya, kan penggunaan produk dalam negeri ini bukan hanya materialnya, tapi tenaga kerjanya itu lokal ya, orang Indonesia begitu kan, sampai segitu ya untuk ini. Kalau yang di jasa konstruksi itu pekerjaan konstruksi ada itu hitung-hitungannya ya, itu ada pelatihan tersendiri untuk itu di situ. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih, Paradila. luar Terima kasih biasa Bu. ini. Ya. Ya, sudah mantap semua ini orang-orang yang punya pengalaman semua ini saya lihat. Nah, cuman ini ya Bapak Ibu, biasanya ya pengalaman saya ketika saya mengajar di beberapa tempat ya, sudah banyak yang jago dari dinas pendidikan, orang-orang dari dinas PUPR. Tapi pada saat ujian biasanya mereka menjawab berdasarkan kebiasaan mereka di kantor. Nah, ini yang bikin kita agak sulit untuk mencapai passing grade, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ujian ini Bapak Ibu diminta menjawab berdasarkan aturan pengadaan yang ada di dalam Perpres ya 16/2018 beserta perubahan-perubahannya. Jadi walaupun memang sudah pada jago semua, ini saya sangat mengapresiasi ya Bapak Ibu di sini, apalagi Ibu Rafia, Pak Sul sini sudah punya pengalaman tapi tetap ikut sinkronos untuk belajar bagaimana aturan yang baku terkait pengelolaan PBJ ini. Seperti kasih nih Bapak Ibu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya terkait pengantar PBJ? Kalau sudah clear, bisa tulis di kolom chat Bapak Ibu biar kita pindah ke materi yang lain. Bisa tulis aman, bisa tulis clear, bisa tulis lanjut, atau kasih jempol. Mana ini jempolnya ini? Ini ragu-ragu ini saya mau bergeser. Mau bilang aman, belum ada yang bilang aman. Kalau belum aman, so tidak ada lagi yang bertanya. Nah, ini sudah clear ya. Baru 2 orang ini yang clear. Yang lain mana Bapak Ibu? Oh ini sudah ada yang kasih jempol. Oke, kalau begitu kita ke materi perencanaan. Nah, untuk materi perencanaan ini, Bapak Ibu, ada 7 ya. Ada 7 pokok pembahasan yang perlu Bapak Ibu kuasai. Tidak hanya sekedar pahami. Karena ini sudah materi teknis PBJP. Dan materi teknis itu di soal ujian pasti ditanyakan bagaimana ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini di indikator ya. Menjelaskan. Nah, indikator setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan. Nah, ini yang harus Anda latih dari sekarang. Bagaimana identifikasi kebutuhan, review. Jadi review identifikasi kebutuhan ini Bapak Ibu sebagai PPK, ketika ada anggaran ya, dapat pagu, akan menyusun dokumen perencanaan pengadaan. Paket-paket pengadaan yang akan Anda susun bukan yang Anda lihat di DPA tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya ada makan minum 10 juta. Oke, tahun ini, ya tahun depan ini kita susun lagi, makan minumnya sama 10 juta. Kalau tahun kemarin ada laptop, sekarang lagi pada saat kita susun perencanaan, ada lagi laptop. Tidak seperti itu. Tapi harus berdasarkan kebutuhan. Jadi, Bapak Ibu dalam menyusun perencanaan, ya buatlah sebuah rapat, hadirkan semua personil di kantor. Kemudian personil-personil itu nanti Bapak Ibu PPK ya, tentu saja atas izin kepala dinas gitu ya. Jadi tanyakan ini, si A butuh apa gitu. Kemudian dimasukkan dalam formulir identifikasi kebutuhan. Yang A butuh laptop, tanya kebutuhannya seperti apa laptop
mau digunakan untuk apa? Untuk administrasi saja, untuk menginstal aplikasi gitu. Nah, tulis di situ, butuh mobil baru kepala dinas. Tanyakan ya, ini mobil kebutuhannya untuk apa? Nah, untuk perjalanan dinas. Nah, susun semua di dalam formulir identifikasi kebutuhan. Sandingkan dengan pagu anggaran yang tersedia. Misalnya, pagu anggaran dinas X itu 10 miliar. Ternyata kebutuhan-kebutuhan tadi itu ada 15 miliar. Artinya anggaran tidak mampu untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan tadi. Maka Bapak Ibu akan memilih prioritas kebutuhan. Jadi cek lagi satu-satu paket pengadaan tadi. Misalnya kepala dinas butuh mobil untuk digunakan perjalanan dinas. Perjalanan dinas kemana? Kepala dinas kan sudah ada mobil, gitu. Nah, kepala dinasnya akan bilang, oh iya, ini kan mobil untuk digunakan dalam kota, tapi saya mau perjalanan dinas ke lokasi yang terjal. Ini mobil tidak bisa dipakai ke sana. Si PPK lihat aset di kantor, ada tidak mobil yang bisa digunakan ke lokasi tertentu, gitu. Nah, kalau ada, silakan pakai mobil lama. Oh, ternyata mobil yang ada sekarang itu rusak. Berarti Bapak Ibu bisa menganggarkan biaya untuk pemeliharaan mobil tadi. Itu kan lebih efisien ya, lebih sedikit anggarannya dibanding beli yang baru. Yang lain juga seperti itu, pengadaan-pengadaan mana yang paling prioritas. Itulah yang disebut sebagai review kebutuhan. Dan nantinya hasil dari review kebutuhan ini sudah dilihat, oh sudah ini dari 15 miliar kita sudah buang 5 miliar yang kurang penting gitu. 10 miliar ini nanti akan ditetapkan jenis barang jasa. Jadi di tahap perencanaan ini sudah ditahu paket pengadaan misalnya konstruksi, ya pekerjaan pembangunan gedung langsung tetapkan jenisnya adalah konstruksi. Gitu. Setelah ditetapkan jenis barang jasanya, langkah berikutnya adalah menyusun spesifikasi teknis dan juga kerangka acuan kerja. Spektek ini untuk barang, konstruksi, jasa lainnya. KAK ini khusus jasa konsultansi, jangan terbalik. Konstruksi dibuatkan KAK, tapi tidak ada spesifikasi teknisnya. Gitu. Nah, ini susun ya. Disusun oleh siapa? Karena tahap perencanaan adalah kewenangannya PPK, maka PPK yang punya kewenangan untuk menyusun dokumen spektek dan juga KAK. Dan PPK ini bisa dibantu ya oleh tim teknis tadi. Berikutnya untuk penyusunan perkiraan harga. Nah, perkiraan harga ini ada dua dalam PBJP, Bapak Ibu. Di tahap perencanaan itu kita menyebutnya sebagai RAB, rencana atau rincian anggaran biaya. Di tahap persiapan pengadaan itu kita menyebutnya sebagai HPS, harga perkiraan sendiri. Yang mana harga perkiraan sendiri itu kan salah satu syaratnya harus disusun paling lama 28 hari ya sebelum batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi atau dokumen penawaran. Itu kan ada syarat itu. Berarti HPS itu nanti disusun jelang proses tender. Gitu. Misalnya, ada proses tender di bulan April. Gitu. Berarti HPS-nya itu harus disusun di sekitar bulan Maret, Bapak Ibu. Gitu. Karena tadi ada ketentuan tadi. Tujuannya apa LKPP mempersyaratkan seperti itu? Supaya harga satuan yang ada pada HPS itu merupakan harga terkini di pasar. Sedangkan RAB tadi kan disusun tahap perencanaan ya, di T-1 sebelum tahun anggaran. Misalnya disusun di bulan Oktober tahun 2024. Tendernya di bulan April 2025. Bisa saja itu harga tadi sudah tidak berlaku, so naik harga di pasar sekarang. Akhirnya memaksakan untuk pakai harga di RAB, gagal tender. Tidak ada perusahaan yang berminat untuk menawar karena terlalu murah harga satuannya. Makanya ada 2 kali penyusunan untuk perkiraan harga. RAB tadi di tahap perencanaan, HPS di tahap persiapan. HPS ini hanya untuk pengadaan yang melalui penyedia. Swakelola itu tidak ada HPS. Karena HPS itu ada profit di dalamnya, ada komponen keuntungan di dalamnya, ada PPN. Untuk swakelola itu tidak bisa diberikan keuntungan, makanya tidak perlu menyusun HPS. Tinggal dilakukan review kembali terhadap RAB yang disusun di tahap perencanaan. Selanjutnya untuk perumusan strategi pengadaan, ya, pemaketan, cara pengadaan yang swakelola atau penyedia itu biasanya kita diminta ya, ada kasus kemudian Anda diminta untuk identifikasi ini yang tepat pengadaannya melalui penyedia atau melalui swakelola, biasanya seperti itu contoh soal ujiannya.
Perumusan organisasi PBJ. Organisasi PBJ ini di dalamnya terdiri dari pelaku-pelaku pengadaan. Misalnya, untuk paket tender pembangunan gedung 10 miliar. Kalau tender berarti organisasi PBJ-nya ada PAKPA, ada PPK, ada Pokja pemilihan. Karena tender, pejabat pengadaan tidak masuk dalam organisasi PBJP itu. Dan organisasi PBJ ini biasanya dituliskan dalam KAK atau di dalam spesifikasi teknis, diuraikan di situ. Supaya ditahu siapa yang nanti terlibat itu mengelola pengadaan barang jasa pemerintah ini. Kemudian ada materi resiko ya, resiko dan juga bahan data. Ini sudah ada tabelnya di dalam modul lama versi 31 itu. Jangan lupa Bapak Ibu kasih sticky note di situ karena dari 100 soal ada sekitar 3 sampai 5 soal resiko dan juga bahan data. Gitu. Dari 4 kompetensi, kompetensi perencanaan, pemilihan, kontrak dan swakelola itu ada resiko dan juga bahan data ini. Gitu. Dari 7 pokok bahasan ini, apakah ada yang Bapak Ibu belum pahami? Ini dari Ibu Nelly, silakan mau bertanya. Monggo. Ini izin mau ke kamar mandi atau izin bertanya ini? Diperjelas dulu. Ibu Nelly mau bertanya atau mau izin kemana? Nah, ini sepertinya izin ke belakang ya. Oke, oke. Kita lewat dulu kalau gitu. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu terkait perencanaan ini? Silakan. Identifikasi. Ada yang masih bingung? Bagaimana? Silakan kita diskusi di sini. Atau penyusunan spektek KAK. Ada yang masih bingung di sini? Silakan. Ditanyakan. Nah, ini kalau sobat diam begini berarti so aman kayaknya ini. Kalau sudah aman, kita lewat saja ya. Tidak ada yang mau ditanyakan ini. Bagaimana? So aman atau bertanya? Ini dari Pak Miftahul Ihsan. Bisa dijelaskan kembali PPK menyusun KAK dan spesifikasi teknis ya. Nah, untuk KAK tadi ya, khusus untuk jasa konsultansi dan untuk spesifikasi teknis itu untuk barang, konstruksi, ataupun jasa lainnya seperti itu. Jadi jangan terbalik ya dalam penyusunannya Bapak Ibu. Gitu. Ada lagi Pak Miftahul? Pak Miftah atau Pak Ihsan ini? Atau mungkin bagian mananya lagi yang perlu diperjelas untuk penyusunan spektek dan KK? Saya langsung kasih kisi-kisi saja ya Bapak Ibu untuk spektek dan KK ini. Jadi saya spill di sini, kalau soal ujian selain yang pemilihan, perencanaan ini kan biasanya komposisi soal terbesar yang kedua atau yang ketiga setelah kontrak, biasanya seperti itu. Dan spektek KAK ini paling sering ya keluar Bapak Ibu. Itu spektek itu kan ada banyak ya poin pembelajarannya. Ada yang fungsi dari spesifikasi teknis itu. Kemudian ada yang penyebutan merek itu kan. Ada yang ketika PPK menyusun spesifikasi teknis perlu mempertimbangkan apa saja. Ada sumber penyusunan spesifikasi teknis. Dan yang paling selalu keluar itu komponen minimal dalam penyusunan spesifikasi teknis. Itu ya yang perlu Bapak Ibu tandai. Gitu. Kasih catatan ini yang harus betul-betul saya pelajari di spektek. Karena itu pasti besok keluar pada saat ujian. Kalau yang KAK ini biasanya keluar tapi jarang ya. Itu KAK itu biasanya soal ujiannya yang komponen minimalnya. Jadi isi dari kerangka acuan kerja itu paling sedikit. Itu berisi tentang apa? Yang ada uraian pekerjaan, ada waktu pelaksanaan, ada spesifikasi teknis dari jasa konsultansi ya yang meliputi kualifikasi ataupun kompetensi dari tenaga ahli itu sendiri dituangkan dalam kerangka acuan kerja. Jadi di dalam kerangka acuan kerja itu ada spesifikasi juga. Spesifikasi ini adalah karakteristik khusus, ciri-ciri khusus dari barang jasa. Jadi kalau jasa konsultansi berarti ciri-ciri khususnya ada di tenaga ahli.
Tenaga ahlinya seperti apa ciri-ciri khusus? Berarti ini berkaitan dengan kompetensi yang dia miliki. Misalnya, jasa konsultansi perencanaan bangunan gedung. Tadi disebutkan ya teman-teman, outputnya adalah DED. Nah, DED ini yang nyusun siapa? Berarti ada arsitek yang untuk menggambar bangunan itu, ada teknik sipil ya, S1 teknik sipil dengan pengalaman sekian tahun untuk membuat EE atau engineer estimate dari bangunan tersebut. Seperti itu. Nah, ini langsung ke kisi-kisi soal ini yang didapat ini. Ini gara-gara Pak Miftahul bertanya ini, langsung di-spill kisi-kisi. Ini HPS penyedia, ada PPN swakelola. Oke. Tadi ya, HPS ini hanya untuk pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Karena penyedia, karena HPS itu ya ada 3 komponen, ada komponen profit, keuntungan ya, ada overhead, dan juga ada yang namanya PPN itu. Sedangkan di swakelola ini tidak perlu profit. Misalnya, ada pembangunan lumbung pangan, dilakukan swakelola ke kelompok tani, seperti itu. Mereka, kelompok tani ini, nanti akan diberikan upah. Dituliskan di dalam RAB swakelola. Upahnya itu 1 hari 100.000. Tapi upahnya itu tidak ditambahkan profit. Dan apabila di dalam swakelola ini ada pembelian material, maka materialnya juga tidak diberikan profit. Misalnya untuk membangun lumbung pangan, mau ada pembelian semen, beli pasir, maka di RAP swakelola itu dituliskan harga semen 1 sak berapa, tulis di RAB. Harga pasir 1 red berapa, tulis di dalam RAB. Beda dengan yang penyedia, HPS. Kalau HPS penyedia kan tidak ditulis beli semen 10 sak, beli pasir pasang 5 red, tidak. Tetapi berdasarkan item pekerjaan, ada pekerjaan pondasi, ada pekerjaan dinding, dan di dalamnya ada volume harga satuan, yang mana harga satuan di dalam HPS penyedia itu berdasarkan analisa harga satuan pekerjaan yang sudah ada standar bakunya dari Kementerian PUPR. Ada koefisiennya di dalamnya. Di dalam AHSP itu ada profit di situ. Nah, makanya itu ya Bapak Pak Miftahul, kenapa HPS penyedia itu beda dengan RAB swakelola ya. Jadi rinciannya itu beda. Kalau HPS penyedia itu item pekerjaan pendahuluan, pondasi, lantai, dinding gitu. Tapi kalau RAB swakelola langsung diurai. Beli ini, beli itu, tenaganya siapa saja, berapa orang, ada mandor, ada tukang, ada apa, upahnya berapa. Tidak ada profit di dalamnya. Tapi tetap ada PPN dan PPH kalau swakelola, RAB swakelola. Kalau HPS penyedia tidak ada PPH. Jadi tugas bendahara pengeluaran untuk menagih ya PPH dari si penyedia barang jasa seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Materi perencanaan ini. Jadi tadi ya, spektek KAK itu saya sudah spill. Prediksi soal ujian. Dan untuk perkiraan harga juga ya banyak soal yang keluar di sini. Itu alumni kami, kebetulan saya punya lembaga pelatihan ya. Tuh yang lulus itu mereka bilang, aduh Ibu, betul yang Ibu bilang ini, HPS banyak sekali keluar di soal ujian. Nah itu Bapak Ibu. Jadi HPS itu Bapak Ibu lihat di dalam modulnya apa saja yang dipelajari, pokok bahasan yang di dalam HPS itu. Ada yang perkiraan harga terbagi atas 2, tadi yang saya sebut RAB, HPS. Apa beda dari RAB dan HPS? Nah bedanya RAB tadi disusun di tahap perencanaan, kalau HPS disusun di tahap persiapan. Kemudian ada lagi di pokok bahasan yang perkiraan harga itu, ada tahapan dalam penyusunan RAB. Nah, itu Bapak Ibu pelajari ya. Siapa tahu besok keluar pada saat ujian. Nah, seperti itu. Ini banyak sekali kita spill di sini. Prediksi ya, ini prediksi yang saya kasih tahu ya, bukan soal ujian karena kita tidak tahu soal ujian seperti apa. Itu. Dan tidak boleh membocorkan soal ya. Jadi ini adalah prediksi soal ujian dan ini ada di dalam tryout-nya LKPP. Itu yang Bapak Ibu pelajari. Ketentuan HPS, fungsi HPS. Nah, itu kan pokok pembahasan inti di dalam materi perencanaan. Bisa saja besok keluar pada saat ujian. Yang mana kegunaan HPS di Perpres 46 2025 itu sudah ada
perubahan di situ, sudah ada ketambahannya. Kegunaan HPS yang pertama, untuk menilai kewajaran harga penawaran dan atau kewajaran harga satuan. Jadi penawaran yang masuk itu ya, kalau di tahap pemilihan penyedia, ada namanya penawaran wajar, ada penawaran tidak wajar. Penawaran wajar itu kalau HPS-nya 1 miliar, maka yang disebut penawaran wajar ini, kalau penawaran yang masuk itu nilainya 80% HPS ke atas. Berarti 800 juta itu masih disebut sebagai penawaran wajar dari nilai HPS 1 miliar. 900 juta berarti wajar. Tapi kalau penawarannya di bawah 80% HPS, misalnya 799 juta, itulah yang disebut sebagai penawaran tidak wajar. Jadi untuk menilai kewajaran harga tadi ini, harga penawaran itu dari nilai HPS tadi. Kemudian dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang, konstruksi, jasa lainnya. Jadi di Perpres terbaru ini sudah diperjelas. Kalau dulu di Perpres lama itu belum dikasih tahu bahwa fungsi HPS ini dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran saja. Tapi sekarang diperjelas itu hanya untuk barang, konstruksi, jasa lainnya. Kalau jasa konsultansi tidak, karena jasa konsultansi itu ada metode evaluasi penawaran yang pagu anggaran. Berarti bisa di atas HPS selama tidak melewati pagu yang ditetapkan gitu. Kemudian ada yang baru di Perpres 46 2025 untuk HPS ini ya, fungsi HPS, yaitu HPS digunakan untuk penentuan besaran jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan sanggah banding, penentuan batasan persyaratan personil manajerial dan juga peralatan utama dalam pekerjaan konstruksi. Nanti kita menunggu peraturan LKPP ya yang sedang disusun seperti apa teknisnya nanti di lapangan. Dan juga penentuan penerbit jaminan itu adalah hal-hal yang baru ya, tertuang di dalam Perpres 46 2025. Dan prediksi saya ini saya yakin sekali keluar di soal ujian. Gitu. Kenapa? Karena tadi ada 20% soal ujian sekarang yang berasal dari suplemen modul baru. Dan itu ada di suplemen. Makanya di suplemen itu sudah dikasih kuning-kuning sama LKPP supaya Bapak Ibu yang ngeh di situ ya, oh, ini sudah dikasih kuning, sudah dikasih kode di situ, bisa saja itu yang keluar di soal ujian. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, tadi sudah saya spill ya untuk prediksi soal ujian dari materi perencanaan ini, dan saya yakin 1000% besok keluar pada saat ujian. Kalau ada yang masih ingin bertanya, masih belum jelas, silakan dikasih feedback di kolom chat. Mau bertanya yang mana atau langsung raise hand? Boleh. Kalau sudah jelas, sudah aman, bisa kasih jempol di layar atau kasih feedback di kolom chat, tulis clear, lanjut, jelas, aman, biar saya tahu Bapak Ibu sudah clear di sini dan kita bergeser ke materi berikutnya. Ini baru Ibu Adiani ini yang clear, yang lain mana ini? Baru 3 orang yang bilang lanjut, yang lain masih ragu-ragu ini. Kalau mau ulang, nanti saya ulang bagian mana yang perlu saya ulang. Lanjut ya, oke, clear. Kita lanjut lagi ke materi pemilihan penyedia. Tadi saya bilang materi pemilihan penyedia ini komposisi soal ujiannya paling banyak sekali keluar Bapak Ibu. Biasanya sampai 20 nomor lebih. Gitu. Karena dulu ya di sebelum pembelajarannya sekarang itu dulu dari LKPP sempat kasih keluar komposisi soal ujian dan situ kita pada lihat kan, komposisi soal ujian memang paling banyak dari modul pemilihan penyedia. Modul pemilihan penyedia ini pengalaman saya dulu ya Bapak Ibu, karena saya tidak suka materi ini bikin sakit kepala. Waktu itu saya belajar di Semarang dan waktu itu pengajarnya banyak pakai bahasa Jawa, saya kan tidak paham. Jadi saya mau bertanya juga saya takut-takut pada saat itu. Akhirnya saya pikir ya sudahlah, bikin pusing saja ini materi, berasap kepala saya. Padahal saya salah di situ. Ini yang paling banyak keluar di soal ujian. Jadi Bapak Ibu kalau belum clear di materi pemilihan dengan komposisi soal di atas 20, jadi Bapak Ibu harus betul-betul berusaha untuk bisa menjawab 100% benar di komposisi ya soal yang lain, materi yang lain begitu. Jadi saya sarankan jangan diabaikan yang pemilihan penyedia, tapi dipelajari dari sekarang. Karena sebenarnya ini mudah kalau sudah dipahami. Nanti Bapak Ibu di grup saya akan kasih rekaman ya kelas saya untuk pelatihan yang dari lembaga kami ya di The Sky itu
Di situ sudah ada kisi-kisi soal ujian, bisa Bapak Ibu pelajari, nanti saya share di grup. Tapi jangan di-share ke orang lain, ya. Ini mau atau tidak? Kalau mau kasih di kolom chat ini, kasih feedback. Ada kisi-kisi soal ujian yang saya punya di lembaga kami ya, karena itu ini ya ini punya lembaga begitu kan, tapi saya sudah izin sama tim manajemen, saya bilang saya mau share ke teman-teman di BPSDM ini. Ya, tapi jangan dibocorkan ke orang lain begitu katanya. Oke, mau ya? Yang penting kita deal dulu ini, jangan dibagikan ke orang lain. Di channel YouTube ada, ya, channel YouTube saya Faradila Yusuf Liputo, Faradila Yusuf. Tapi di channel YouTube itu hanya yang umum-umum saja ya, Bapak Ibu. Ada yang sifatnya teknis, kunci-kunci soal itu ada di kelas The Sky. Nanti saya bagikan ke Bapak Ibu gitu. Ini Mbak Ana ini sepertinya dari kelas The Sky ini kayaknya. Betul tidak? Atau salah saya? Kayak familiar sama namanya. Ya Bu, baru ketemu kita Bu, baru ketemu. Oh iya, betul ya dari kelas The Sky. Ini. Bukan Bu, bukan. Oh bukan, oh bukan. Oh Ya. ada juga dari Bapelkes itu, tapi mungkin bukan Bapelkes Sultan. Oke, Bapak Ibu. Nanti saya share ya sebentar. Nah, kita pahami dulu ya pokok-pokok pembahasan untuk materi pemilihan penyedia. Ada 10 pokok bahasan di sini. Yang pertama, review terhadap dokumen persiapan pengadaan. Jadi dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK yang isinya adalah dokumen spesifikasi teknis atau KAK, dokumen HPS, dokumen rancangan kontrak. Ini ditetapkan oleh PPK dan dikasih ke UKPBJ kalau proses pemilihannya melalui tender seleksi yang dilaksanakan oleh Pokja atau langsung dikasih ke pejabat pengadaan kalau prosesnya dengan pengadaan langsung. Tapi cara si PPK kasih ini bukan kasih dokumen fisik, tapi diupload ke dalam SPSE. Karena proses PBJP ini sekarang semuanya sudah melalui sistem. Gitu. Bahkan untuk pembelian langsung ini untuk pengadaan barang atau jasa lainnya yang nilainya sampai dengan 50 juta itu bisa beli langsung ke toko atau bayar langsung ke penyedia jasa lainnya, tapi tetap harus dicatat di dalam SPSE. Ada fitur pencatatan di dalam SPSE. Nah, dokumen persiapan tadi yang sudah diterima oleh Pokmil atau oleh pejabat pengadaan nanti akan direview, dikoreksi, diperiksa gitu oleh si Pokmil ataupun pejabat pengadaan. Jadi spekteknya diperiksa. Apakah spektek yang disusun ini ada penyebutan merek? Yang mana penyebutan merek itu kan hanya untuk komponen tertentu, barang jasa yang ada dalam katalog elektronik, kan seperti itu. Nah, ini yang akan diperiksa oleh Pokmil ataupun pejabat pengadaan. Direview untuk KAK. Apakah dalam KAK itu sudah ada komponen minimalnya tadi, yang latar belakang, ya, uraian pekerjaan, yang spesifikasi. HPS direview. Apakah harga satuan pekerjaan ini sudah berdasarkan harga pasar terkini? Nah, itu yang akan diperiksa. Rancangan kontrak juga akan diperiksa karena merupakan bagian dokumen tadi ya, dari dokumen persiapan. Jadi rancangan kontrak itu akan dicek apakah klausul-klausul kontrak sudah diisi oleh PPK. Apakah isiannya itu sesuai dengan karakteristik pekerjaan. Nantinya setelah si Pokmil atau pejabat pengadaan melakukan review terhadap dokumen persiapan PBJ ini, mereka setuju, dibuatkanlah berita acara hasil review, ditandatangani oleh kedua belah pihak, baru dilanjut prosesnya. Tapi kalau Pokmil, pejabat pengadaan tidak setuju, maka PPK akan diminta untuk memperbaiki kembali dokumen persiapan pengadaan berdasarkan hasil review atau hasil koreksi dari Pokmil ataupun pejabat pengadaan. Nah, tadi kalau sudah direview, sudah sepakat, berarti lanjut ya prosesnya ke tahapan penyusunan dan juga penjelasan dokumen pemilihan. Nah, untuk penyusunan dokumen pemilihan ini banyak sekali soal ujian yang keluar dari sini, Bapak Ibu. Karena disinilah kita ya sebagai Pokmil atau pejabat pengadaan akan menetapkan sistem pengadaan. Ada metode-metode di situ. Metode pemilihan ditetapkan Pokmil. Metode kualifikasi ditetapkan. Metode evaluasi penawaran, metode penyampaian dokumen penawaran.
Dan ini yang akan diuji di soal ujian, Bapak Ibu. Anda akan dikasih nama paket, Terus ke belakang ya. Anda akan dikasih Oh, nama pakai komputer. Bilang. paket dan akan ditanyakan ini untuk paket yang ada, misalnya paket pembangunan gedung 1 miliar, metode pemilihannya apa? Akan ditanyakan metode kualifikasinya apa? Akan ditanyakan metode evaluasi penawarannya bagaimana, metode penyampaian dokumen penawaran bagaimana. Sehingga ini di soal ujiannya biasanya berurut nomornya. Paketnya, kasusnya sama, tapi ada di nomor 53, 54, 55, 56. Kasusnya sama. Tapi yang ditanyakan 53 itu tadi metode pemilihan, kemudian di nomor berikutnya dengan kasus yang sama ditanyakan metode kualifikasi dan seterusnya. Jadi kalau Bapak Ibu salah menjawab di nomor 53, seringkali salah juga menjawab di nomor yang lain. Karena untuk metode-metode ini saling berketerkaitan Bapak Ibu. Nanti kita di tatap muka ya, kita pelajari secara detail seperti apa, karena memang agak panjang untuk penjelasan terhadap metode-metode tadi ini. Dan juga ada penjelasan terhadap dokumen pemilihan, itu kita kenal dengan istilah unwizing, itu juga ada di soal ujian. Penilaian kualifikasi evaluasi penawaran, yang mana Pokja pemilihan pejabat pengadaan ini akan menilai 2 hal, yaitu kualifikasi atau kemampuan dari si badan usaha, si calon penyedia, dan juga penawaran yang akan mereka berikan. Jadi kualifikasi itu berupa legalitas Bapak Ibu, perizinan yang mereka miliki, peralatan yang mereka miliki, pengalaman yang mereka miliki. Jadi tentang badan usahanya. Tapi kalau penawaran, itu berkaitan dengan barang jasa yang dia tawarkan. Apakah dapat memenuhi kebutuhan dari si PPK? Pengelolaan sangga, penyusunan daftar penyedia barang jasa, ada negosiasi, ada juga soal ujiannya di komposisi soal itu ada sekitar 1 atau 2 nomor dari PBJP dengan persyaratan khusus dan atau spesifik. Tender internasional itu ada, selalu keluar di soal ujian 1 nomor. Resiko juga bahan data dan informasi. Untuk 10 pokok bahasan dalam dokumen, ya, dalam modul pemilihan penyedia, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Bagian mana yang masih bingung? So aman semua ini kalau pemilihan saya lihat. So senyum semua ini. Mungkin sudah dijelaskan oleh penyelenggara ini atau sudah lengkap di modul dibaca. Ada Izin Bu aman. Paradila. Silakan. Tanya Bu. Ya, silakan Pak Zul. Bu, apakah PPK itu boleh tidak Bu, mengunjungi badan usaha itu untuk mengecek kelengkapan apa-apa saja barang yang dia miliki untuk mengikuti tender itu Bu? PPK dimungkinkan tidak turun ke lapangan dia. Oke, ini untuk apa PPK-nya turun kira-kira? Kembali ke kewenangan pemilihan penyedia. Kayak begini Bu, kayak kita ada mau lelang mungkin jalan atau apa. Jadi yang menawar ini kontraktor-kontraktor yang punya alat seperti AMP atau mungkin apa yang seperti itu Bu, AMP kayak aspal begitu Bu. Apakah kita PPK beserta timnya boleh melihat itu Bu? Mana barang, mana kepunyaan ini? Kayak apa untuk mesin anu itu Bu, memasak aspal itu seperti itu Bu. Ini PPK-nya berarti turun setelah penetapan pemenang. Itu yang saya mau tanyakan, apakah setelah penetapan pemenang atau sebelum Bu? Atau sementara mereka semua menawar ini? Oke. Atau tinggal ya. Kalau sudah penetapan pemenang itu boleh karena sudah ranahnya PPK. PPK kan mau terbitkan SPPBJ. Tapi sebelum dia terbitkan SPPBJ, dia cek dulu betul tidak ini perusahaan punya syarat-syarat kualifikasi yang dipilih oleh Pokja, gitu. Nah, itu boleh. Tapi kalau mungkin sebelum ini sebenarnya bisa juga karena PPK kan punya kewenangan dalam menyusun spesifikasi teknis. Gitu. Spesifikasi teknis mungkin dia bisa lihat barang-barang yang ada di pelaku usaha itu. Nah, kalau seperti itu boleh. Tapi kalau untuk mengecek kualifikasi, menurut saya kualifikasi itu ada di ranahnya Pokmil atau pejabat pengadaan, sehingga untuk mengecek kualifikasi usaha itu dari pejabat pengadaan ataupun Pokja pemilihan pada saat proses tender seperti itu. Begitu. Terima kasih Bu Paradila.
Terima kasih, Bu. Sama Pak Sul. Ini Pak Sul pengalamannya so banyak yang saya lihat. Tidak juga, Bu. Tidak juga, Bu. Ilmu padi lagi. Kan mau jadi PPK ini, Bu, mesti bagus juga jantungnya, Bu, kan? Betul. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Sul. Tadi ada yang open mic ini mau bertanya siapa ya tadi? Kayak ada, saya dapat keker tadi ini. Pak Rafif kah? Mau bertanya? Atau yang lain? Bapak Ibu? Oke, ada lagi yang mau diskusi ini? Kalau so aman, so clear ini karena saya lihat ini so main mata panitia ini so jam 11 mau sholat Jumat. Jadi mungkin kalau sudah clear bisa kasih jempol di kolom chat Bapak Ibu atau tulis di aman, lanjut, clear. Nah, ini baru Mbak Kiki nih yang kasih clear. Oh, so di kode ini semua baju Jumat. Oke. Kalau begitu kita ke materi kontrak. Nah, materi kontrak ini ada 8 pokok bahasan. Dari 8 pokok bahasan ini, Bapak Ibu, langsung saya spill ya. Di perumusan kontrak itu ada definisi PBJP dan juga ada siapakah pejabat penandatanganan kontrak. Nah, PPK, pejabat pembuat komit. Jadi ada 2 istilah PPK di dalam PBJP ini. Ada PPK yang pejabat pembuat komitmen, ada PPK yang pejabat penandatangan kontrak. PPK ini bukan merupakan pejabat penandatangan kontrak. Jadi kewenangan PPK dalam menandatangani kontrak itu sudah dicabut sejak terbitnya Perpres 16 2018 dikembalikan kepada PA. Sehingga yang menjadi pejabat penandatangan kontrak itu adalah PA. PA bisa mendelegasikan tugas ini, melimpahkan kewenangannya kepada KPA, atau bisa melimpahkan kewenangannya kepada PPK, pejabat pembuat komitmen. Jadi Bapak Ibu di sini ya mungkin ada yang sudah lulus jadi PPK, jangan lupa kalau mau tanda tangan kontrak, lihat dulu SK Anda, SK penunjukan PPK Anda. Apakah di situ ada kewenangan untuk tanda tangan kontrak? Karena biasanya yang menyusun SK PPK itu dia hanya ambil dari pasal 11 Perpres ya. Itu Perpres pengadaan. Di pasal 11 tidak ada kewenangan itu. Nanti jadi masalah kemudian hari ya. Jadi penyalahgunaan wewenang di situ Bapak Ibu. Gitu. Kemudian untuk pembentukan tim pengelola kontrak. Jadi PPK ini bisa dibantu oleh tim pengelola kontrak, ada tim teknis yang tadi ya tugasnya untuk menyusun, bisa jadi mengawasi proyek. Tim teknis ini bisa mulai dari tahap perencanaan dia bekerja. Gitu. Tapi kebanyakan di tahap persiapan ya. Karena tahap perencanaan ini kan ceritanya belum ada anggarannya kan seperti itu. Kembali ke instansi masing-masing, kebutuhannya seperti apa. Kemudian ada tim ahli atau tenaga ahli. Tim ahli ini membantu PPK dalam memberikan rekomendasi, memberikan saran gitu. Misalnya mau ada pelaksanaan kontrak, kemudian PPK-nya mau adendum kontrak. PPK butuh tim ahli kasih saran, ini sudah betul tidak kalau saya adendum? Nanti model dokumennya seperti apa? Boleh itu ditetapkan. Dan juga ada tim pendukung. Tim pendukung ini membantu PPK yang sifatnya administrasi. Selain tim pengelola kontrak ini ada di soal ujian, yang paling inti sekali dari materi kontrak ini adalah pengendalian pelaksanaan kontrak. Jadi Bapak Ibu pelajari ya, nanti di rekaman saya itu akan saya kasih pengendalian kontrak ini panjang pembahasannya Bapak Ibu, terutama untuk kontrak kritis ini dicatat. Kontrak kritis itu selalu ditanyakan pada saat ujian. Nah, seperti apa kontrak kritis? Bapak Ibu bisa nonton di rekaman teknis yang nanti saya berikan sebentar. Itu wajib dinonton ya. Satu kali lihat kisi-kisi soal ujian seperti apa, supaya insya Allah besok bisa lulus 100% ya. Itu kalau sudah belajar, sudah baca modul. Ada serah terima evaluasi kinerja, kemudian untuk level 1 ini karena pekerjaan sederhana, maka kontrak yang digunakan sini adalah kwitansi, bukti pembelian ya atau bukti pembayaran dan juga surat atau bukti pesanan yang terbaru. Di kontrak juga ada resiko bahan data, itu juga akan diujikan nanti Bapak Ibu. Dan untuk swakelola ini mudah sekali materinya Bapak Ibu, sedikit sekali materinya, tapi percayalah soal ujiannya sulit. Nanti di tatap muka ya saya akan spill seperti apa karakter soal ujian yang swakelola, dan seingat saya di rekaman yang nanti saya bagikan itu juga sudah ada ya, saya spill di situ seperti apa trik untuk menjawab soal swakelola ini.
Dan yang terakhir adalah materi pengantar SCM. Ini sedikit sekali materinya, Bapak Ibu, hanya ada 3. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk materi SCM ini manajemen rantai pasok atau supply chain management, di situ Bapak Ibu akan diberi gambaran ya konsep dasar manajemen rantai pasok yang ada di perusahaan-perusahaan, kemudian bagaimana kaitannya dengan pengadaan barang jasa pemerintah dan bagaimana ya bentuk implementasi di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Dan soal ujian tentu saja dari indikator keberhasilan ini, itu yang akan ditanyakan seperti apa konsep dasarnya, seperti apa keterkaitannya, seperti apa ya contoh implementasi di lapangan untuk SCM ini. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada yang belum jelas untuk 6 modul kompetensi ini, apa yang Bapak Ibu baca di dalam modul, ada yang masih bingung, silakan ditanyakan di sini Bapak Ibu sebelum saya kembalikan ke panitia ya, ke moderator tadi. Gimana Bapak Ibu? Ada yang masih bingung? Mulai dari materi pengantar ya, materi perencanaan tadi sudah clear, materi pemilihan tadi sudah clear. Kalau kontrak swakelola SCM ini, apakah ada yang masih mengganjal di hati Bapak Ibu? Silakan kita diskusikan bersama di sini. Ada yang ingin bertanya? Kalau sudah paham, sudah aman, ya aman untuk saat ini mungkin ya, karena sudah gelisah sama Mbak Jumat, boleh kasih jempol di layar ini, mana yang sudah gelisah mau Mbak Jumat, so bingung mau tanya apa, atau yang belum makan siang, silakan kasih jempol, karena ini sudah jam 11 ya, sudah batas akhir saya untuk sharing. Indikator keberhasilan swakelola, oke. Untuk swakelola ini semua ya, untuk semua materi kompetensi PBJP level 1, indikator keberhasilan pembelajaran adalah menjelaskan ataupun mengidentifikasi. Jadi itu soal ujiannya sama Bapak Ibu ya. Indikator soal ujian juga sama. Soal ujian yang disusun itu semua meminta peserta untuk menjelaskan tahapan-tahapan ini. Atau untuk mengidentifikasi kasus pengadaan yang ada. Seperti apa nanti implementasinya di lapangan. Gitu. Oke, Bapak Ibu, di sini ada kisi-kisi soal dan lain sebagainya, evaluasi, tapi saya kira di modul di e-learning itu sudah sangat jelas sekali. Untuk tes materi itu ada beberapa yang muncul di soal ujian, apalagi untuk tryout juga ada beberapa di soal ujian, gitu ya. Tapi selama ini yang saya perhatikan itu tryout itu agak mudah memang ya, agak mudah, sedangkan soal ujian asli itu berbagai karakter di situ. Ada yang mudah, mirip tryout, ada juga yang agak sulit, ada yang sedang. Nanti Bapak Ibu setelah pembelajaran saya akan kasih tryout-nya yang dari lembaga kami The Sky, ada 14 tryout di situ untuk Bapak Ibu latihan kerjakan. Kalau Bapak Ibu sudah baca modul, ya sudah ikut sesi Zoom dan aktif di kelas nanti pada saat tatap muka, serta Bapak Ibu sudah mengerjakan 14 tryout yang akan kami share nanti setelah tatap muka. Nah, insya Allah itu peluang Bapak Ibu untuk lulus itu sudah pegang 90% gitu. Tinggal doa ya dari restu dari orang tua atau pasangan dan juga takdir dari ilahi seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu ya untuk hari ini. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua di sini. Orang-orang yang luar biasa ya motivasinya dalam mengikuti pembelajaran PBJP level 1 ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan jangan lupa recall materi sesering mungkin supaya Bapak Ibu makin mahir dalam menjelaskan dan juga mengidentifikasi kasus-kasus swakelola yang akan Bapak Ibu pelajari di dalam rekaman nanti. Saya kembalikan ke panitia ya, ke Mbak Kiki atau ke Pak Hendra ini. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu narasumber kita yang sudah 2 jam memberikan informasi dan pengetahuan kepada kita semua, kepada peserta di PBJ 1 Angkatan 10 ini, dan insya Allah menjadi amal jariah tersendiri dari apa yang sudah disampaikan Ibu fasilitator tadi. Tapi tidak sampai di sini, dari hari Senin insya Allah kita akan bertatap muka di klasikal di kantor BPSDM bersama Ibu fasilitator, dan apa yang belum sempat dipertanyakan silakan nanti akan didiskusikan kembali pada tatap muka di klasikal hari Senin esok hari.
Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang sudah komitmen bersama-sama tidak kemana-mana, tetap ikut di ruang Zoom kelas kita pada pagi hari ini. Dan saya informasikan bahwa hari Senin ini kita akan melaksanakan klasikal tatap muka 2 hari. Dan insya Allah Bapak Ibu untuk menseragamkan pakaiannya menggunakan baju batik. Jam 8 kita sudah berada di ruang kelas BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan S. Parman, untuk tidak lagi ada yang terlambat. Dan mohon maaf apabila Bapak Ibu sudah dilaksanakan tugas dari pimpinan, maka tidak ada lagi kita bahwa masih ada urusan lain pada hari Senin itu. Karena pembukaan kita harus sama-sama di ruang kelas di BPSDM. Saya kira itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kita semua yang ada di dalam ruang kelas ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.